Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menjelaskan tentang menyusun karya ilmiah sederhana yang nanti akan menjadi tugas atau ujian praktek anak-anak kelas 6. Oke, yang pertama. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang menyusun menyusun latar belakang masalah. Oke, karena yang pertama itu kan latar belakang masalah. Oke. Nah, apa itu latar belakang masalah? Latar belakang masalah secara sederhana bisa diartikan sebagai menceritakan atau mendeskripsikan hal-hal yang membuat karya tulis yang kita buat atau yang kita susun itu menjadi menarik nantinya. Atau dapat diartikan juga karya tulis ilmiah itu adalah suatu cerita yang kita susun berdasarkan informasi faktual untuk menarik minat pembaca. Nah, dalam menyusun atau membuat latar belakang masalah, agar memudahkan kita pada saat membuat atau menyusun latar belakang masalah ini, kita bertugas seolah-olah kita menjadi seorang detektif atau seorang polisi yang sedang menyelidiki sebuah kasus. Nah, kasus ini adalah masalah-masalah yang terjadi yang berkenaan dengan tema yang kita sajikan. Tema yang kita sajikan itu adalah pelestarian lingkungan. Nah, judulnya itu bebas, yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan. Nah, jadi posisi kita itu sebagai detektif atau polisi yang ingin mencari tahu atau yang ingin memecahkan sebuah kasus agar kasus itu terselesaikan, maka kita buatlah latar belakang masalah. Kemudian apa saja sih isi latar belakang masalah itu? Oke, yang pertama, latar belakang masalah itu yang pertama adalah menjelaskan kondisi seharusnya. Jadi kalau tema kita itu tentang lingkungan hidup atau pelestarian lingkungan, maka kita artikan dulu apa itu lingkungan, apa itu pelestarian. Kemudian kita deskripsikan atau kita cari dari berbagai sumber bagaimana sih seharusnya kondisi lingkungan itu. Nanti dibikin isinya itu berupa kondisi lingkungan itu seharusnya seperti apa. Itu isinya. Nah, yang kedua isi dari latar belakang masalah itu, yang kedua adalah kondisi yang terjadi. Kondisi seharusnya seperti apa, kemudian realitanya atau kondisi saat ini seperti apa, lingkungan seperti sekarang seperti apa. Mungkin nanti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Kemudian isinya solusi yang diharapkan. Kalian menuangkan atau menuliskan atau mendeskripsikan solusi yang kalian harapkan itu seperti apa nantinya. Setelah tahu kondisinya seperti apa, kemudian kondisi saat ini atau kondisi yang terjadi saat ini seperti apa, kemudian kalian menuangkan solusinya seperti apa. Oke, sekarang kita mulai ya, menyusun latar belakang masalah. Oh ya, kalau ada pertanyaan, mangga silahkan dijapri ke Bapak. Next, menyusun latar belakang masalah. Oke,
Nah, menyusun latar belakang masalah ini, yang pertama kita untuk memudahkan penyusunan latar belakang masalah, sebaiknya kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema, atau yang berkaitan dengan topik, atau yang berkaitan dengan judul yang akan kita sajikan. Nah, itu agar kita mudah, biar nanti ketika kita mencari ketika kita mencari sumber-sumbernya, kita tidak bingung apa sih yang harus kita cari, apa sih yang harus kita kerjakan, seperti itu. Yang kedua, sangat bisa dalam membuat rumusan masalah, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, itu sangat memungkinkan atau sangat bisa menggunakan rumus pertanyaan sederhana 5W1H. Ada beberapa pertanyaan kemarin, apa sih 5W1H? Mungkin kalian nggak baca lagi ya. Pertengahan semester kemarin kita sudah belajar 5W1H itu dengan cara membuat poster dan presentasi poster tersebut menggunakan PowerPoint. Oke. Baiklah, Bapak ulas sebentar, apa itu 5W1H? 5W1H itu adalah, W yang pertama itu adalah what. Itu kata tanya apa. Yang kedua, who atau siapa. Yang ketiga, W ketiga adalah when, kapan. W keempat adalah where atau di mana. W yang kelima adalah why, kenapa. Dan 1H, H-nya adalah how atau bagaimana. Oke, lanjut. Nah, dalam penyusunan kata tanya untuk membuat latar belakang masalah, kira-kira seperti inilah. Yang pertama, apa itu pelestarian, apa itu lingkungan. Kita kan belum tahu nih apa itu pelestarian. Kita jelaskan dulu pelestarian itu apa. Mungkin pembacanya belum tahu kan apa itu pelestarian, kita jelaskan dulu pelestarian itu apa. Kalau judulnya pelestarian lingkungan, ini kan Bapak bahas temanya ya. Nah, yang kedua itu apa itu lingkungan, kita jelaskan lingkungannya itu apa. Nanti di slide berikutnya Bapak akan kasih contohnya. Kemudian yang ketiga, kata tanya dalam kita menyusun latar belakang masalah, itu kata tanya yang sangat mungkin digunakan adalah bagaimana seharusnya kondisi lingkungan. Nah, kita jelaskan di sini kondisi lingkungan, harusnya kondisi lingkungan itu seperti apa. Pada dasarnya lingkungan itu seperti apa, bagaimana, itu dijelaskan. Fungsinya dan segala macam itu dijelaskan. Nah, kemudian kata tanya selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan saat ini. Kita jelaskan ada tidak ketimpangan atau ada tidak perbedaan antara kondisi seharusnya dengan kondisi saat ini. Nah, kalau ada, apa masalahnya? Kita akan dapat masalah dari kondisi saat ini. Jadi perbedaan antara kondisi seharusnya dan kondisi saat itu, itulah masalah yang akan kita bahas. Kemudian yang terakhir itu bagaimana cara mengembalikan fungsi lingkungan menjadi lestari. Nah, latar belakang masalah dapat kita susun dengan menggunakan kata tanya seperti ini. Nah, Bapak sarankan itu untuk mengetahui arti itu menggunakan kata tanya apa. Kemudian untuk memperdalam atau mencari tahu itu menggunakan kata tanya bagaimana. Oke. Next. Oke, mengumpulkan informasi penting yang berkaitan dengan tema dan pertanyaan yang kita buat. Oke. Nah, tahap selanjutnya setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menyusun latar belakang masalah, kemudian setelah itu kita kumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan pertanyaan yang kita sudah buat. Jadi nyarinya lebih fokus, tidak mencari kesana kesini, jadi bingung kalau tidak kita susun dulu ya. Oke. Nah, informasi yang kita dapat itu yang pertama bisa dari buku, yang kedua dari majalah,
Yang ketiga, dari kamus. Arti-arti itu biasanya ada di kamus. Kalau kalian tidak punya kamus KBBI yang bentuknya buku, itu ada online. Jadi kalian klik saja kbbi.go.id atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Apa sih KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang paling gampang ini, yang sering sekali kita gunakan, itu adalah googling atau dari internet. Nah, ini adalah cara mengumpulkan atau media-media untuk mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Oke. Selanjutnya, menyusun latar belakang. Menyusun latar belakang berdasarkan pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, tadi kita sudah bikin pertanyaan-pertanyaan tuh, ada 5 pertanyaan yang kita buat. Nah, sekarang kita susun latar belakang itu kita susun jawaban atau informasi-informasi yang kita cari lewat Google atau dari media-media lain itu ke dalam sebuah paragraf. Oke. Nah, Bapak contohkan seperti ini. Nah, yang pertama ini menjawab kata tanya apa? Pelestarian mempunyai arti suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi, dan mengembangkan suatu yang memiliki nilai untuk dilestarikan. Nah, ini adalah pengertian pelestarian. Sedangkan lingkungan adalah gabungan atau kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan tak hidup. Nah, dari sini kita menyampaikan bahwa arti pelestarian dan arti lingkungan. Next. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke. Lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan seharusnya? Oke. Lingkungan yang lestari, terawat adalah lingkungan yang memberikan kondisi yang nyaman bagi makhluk-makhluk hidup yang tinggal di lingkungan itu. Kriteria lingkungan yang layak untuk ditempati adalah terjaga dari sampah-sampah yang dapat merusak ekosistem lingkungan, pohon-pohon yang terawat dengan baik sehingga menghasilkan oksigen yang cukup, tidak adanya limbah yang mengotori lingkungan, jalan yang tidak penuh dengan berbagai polusi. Nah, ini adalah jawaban dari bagaimana seharusnya lingkungan itu. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kondisi lingkungan semestinya. Kondisi lingkungan saat ini. Nah, kondisi lingkungan yang saat ini kita jelaskan di sini, kondisi lingkungan yang terjadi saat ini atau yang kita lihat atau yang kita informasi yang kita baca itu dituangkan dalam kondisi saat ini. Oke, bisa dibaca. Next. Nah, yang terakhir itu adalah solusi dari masalah yang ditimbulkan atau ada perbedaan dari perbedaan dari kondisi seharusnya dengan kondisi saat ini. Nah, kita utarakan di paragraf ketiga. Nah, di paragraf keempat. Di paragraf keempat ini Bapak mengutip ayat Al-Qur'an ada di situ, kemudian menjelaskan bagaimana sih seharusnya fungsi-fungsi fungsi-fungsi alam itu seharusnya seperti apa atau fungsi lingkungan itu seharusnya seperti apa. Nah, itulah contoh atau penjelasan tentang latar belakang masalah. Nah, selesaikan latar belakang masalahnya gampang. Kalau kita sudah membuat rumusan, membuat pertanyaan-pertanyaan, kita akan fokus untuk mencari latar belakang masalahnya, informasi yang berkenaan dengan latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu sendiri terdiri dari tiga isinya terdiri dari 3 poin yang Bapak sebutkan tadi. Jadi sangat mudah. Oke, sekian dulu dari Bapak. Gampang kan? Sekian dulu dari Bapak. Kalau ada pertanyaan boleh di WA ke Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.